Halo, pernah kepikiran nggak sih, apa ya cara paling jitu buat bantu orang jadi lebih sejahtera? Jawabannya mungkin nggak kayak yang kita bayangin loh. Hari ini kita bakal bedah sebuah studi yang jujur aja bisa membalikan semua pemahaman kita soal pemberdayaan. Coba deh bayangin sejenak. Kalau kita nih mau bantu seseorang biar hidupnya lebih baik, apa yang pertama kali kepikiran buat kita lakuin? Pasti ya, sebagian besar dari kita langsung mikirin sesuatu yang praktis kan? Ya, ini kan pendekatan yang paling logis, yang paling masuk akal. Kasih mereka skill, kasih mereka keterampilan nyata yang bisa langsung dipakai. Ya, itu solusi yang paling kelihatan jelas, yang pertama kali muncul di kepala kita semua. Contoh paling konkretnya nih, ada program namanya Mandiri Entrepreneur Center, atau kita sebut aja MEC di Surabaya. Nah, program ini fokusnya ke pemberdayaan ekonomi dengan cara yang super praktis. Mereka ngasih keterampilan wirausaha buat para penerima bantuan, yang di sini disebut mustahik, supaya mereka bisa mandiri. Tapi para peneliti ini punya ide lain. Ide yang ya bisa dibilang agak di luar kebiasaan. Gimana kalau kita nggak mulai dari skill? Gimana kalau kita mulainya dari sesuatu yang lebih mendasar, lebih dalam? Sesuatu yang ada hubungannya sama tujuan, sama kenapanya. Nah, ide ini pusatnya ada di Maqasid Syariah. Coba bayangin deh, ini tuh bukan kayak buku panduan atau manual, tapi lebih kayak kompas. Ini bukan daftar aturan, kamu harus begini, begitu, tapi lebih ke seperangkat nilai dan tujuan etis yang jadi pemandu buat setiap tindakan. Intinya tuh, semua ini tentang kenapa kita melakukan sesuatu, bukan cuma sekedar gimana caranya. Jadi, para peneliti ini nggak cuma berteori, mereka benar-benar nguji kedua pendekatan ini secara langsung, head to head. Mereka melakukan studi kuantitatif buat ngukur mana sih yang dampaknya lebih gede ke kesejahteraan para mustahik, keterampilan praktis, atau kerangka nilai. Oke, jadi pertarungannya udah jelas ya. Di satu sisi kita punya program MEC yang ngajarin gimana caranya bekerja, skill praktis. Di sisi lain kita punya Makosib Syariah yang menanamkan kenapa kita bekerja, nilai-nilai yang jadi pemandu. Sekarang, sebelum kita lihat hasilnya, coba tebak dulu deh, menurut kalian, mana yang bakal lebih nendang efeknya? Keterampilan praktis yang kelihatan jelas hasilnya, atau kerangka nilai yang kedengarannya abstrak? Hayo, kebanyakan orang mungkin bakal taruhan di keterampilan praktis kan? Oke, saatnya kita lihat datanya. Dan ternyata teman-teman, hasilnya benar-benar mengejutkan. Sesuatu yang sama sekali di luar dugaan, bahkan bisa dibilang melawan intuisi kita. Nah, ini dia nih puncaknya. Program MEC yang basisnya skill praktis, itu ternyata nggak nunjukin dampak yang signifikan secara statistik. Nggak ada efeknya. Sebaliknya, pendekatan Maqasid Syariah yang basisnya nilai justru ngasih efek positif yang signifikan, yang besar banget ke kesejahteraan mereka. Gila kan? Jadi, semua pelatihan praktis itu ternyata nggak cukup buat naikin level kesejahteraan mereka. Justru, kerangka nilai dan tujuan yang abstrak itulah yang ngasih dampak nyata. Ini benar-benar memutar balikan logika umum kita. Pasti langsung muncul pertanyaan di kepala kita. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Sesuatu yang abstrak kayak nilai bisa ngalahin sesuatu yang konkret kayak keterampilan. Nah, ini pertanyaan krusial. Dan untungnya penelitian ini juga ngejawab itu. Para peneliti ini nemuin alurnya. Dan ini bukan sulap, bukan sihir. Ternyata, dengan mengadopsi nilai-nilai Maqasid Syariah, itu secara langsung ningkatin produktivitas kerja para pesertanya. Nah, produktivitas yang lebih tinggi inilah yang kemudian jadi jembatan buat ningkatin kesejahteraan mereka. Jadi, tujuan dan nilai itu ibarat bensin yang ngobarin mesin produktivitas. Ini semua ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang kuat banget tentang apa itu pemberdayaan. Ini semua soal kekuatan dari sebuah tujuan. Para penelitinya sendiri juga bilang begitu. Menurut mereka, menggabungkan nilai-nilai etis dan moral itu bukan lagi sekedar hiasan atau tambahan yang bagus dalam program pemberdayaan. Justru, itu bisa jadi strategi inti yang paling efektif buat ningkatin kesejahteraan. Pelajaran besarnya apa? Ini ngebawa kita ke pemahaman baru. Pemberdayaan sejati itu mungkin bukan datang dari seperangkat alat yang kita punya, tapi dari kompas yang ada di dalam diri kita. Ini bukan cuma soal apa yang bisa kita lakukan, tapi yang lebih penting, mengapa kita melakukannya. Tapi ada satu lapisan lagi yang menarik banget dari penelitian ini, yaitu soal tujuan akhir dari program-program kayak gini. Ternyata tujuannya bukan cuma buat ningkatin kesejahteraan aja, tapi buat menciptakan sebuah transformasi.
Transformasi dari apa ke apa? Dari seorang mustahik, yaitu orang yang menerima bantuan atau zakat, menjadi seorang muzaki, yaitu orang yang memberi bantuan atau zakat. Ini pergeseran total, dari yang tadinya bergantung jadi mandiri, bahkan bisa berbagi. Dan studi ini nunjukin dengan jelas apa sih pemicu utamanya. Untuk mendorong transformasi sekeren ini, fondasi yang paling penting ternyata bukanlah skill, tapi tujuan dan nilai. Itulah mesin penggerak perubahan yang sesungguhnya. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungin. Kalau dalam konteks ini aja tujuan terbukti lebih kuat daripada praktek, kira-kira di bagian mana lagi dalam hidup kita atau di masyarakat hal yang sama juga berlaku. Jangan-jangan mesin pemberdayaan yang sesungguhnya, dimanapun itu, bukanlah tentang bagaimana, tapi selalu tentang mengapa.